Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan Budiman, ada dikisahkan sebuah riwayat bahwa ada seorang pemuda soleh yang pandai, yang cerdas, yang rajin ibadahnya, rajin puasanya, baktinya pada orang tua juga bagus. Pada suatu ketika dia berpamit untuk pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tapi sayang, ibunya belum merestui. Tapi karena keinginannya yang kuat, anak itu pun berangkat. Nah, berhenti nak, kamu jangan berangkat sekarang. Saya belum ridho nak. Kapan lagi Bu kalau tidak sekarang? Ini sudah saatnya, waktu untuk melaksanakan tawaf terbaik. Nak, jangan sekarang nak, lain kali saja. Maka ibunya pun terpaksa berkata demikian. Nak, kalau kamu memang berkehendak dengan ya sungguh-sungguh, tapi saya belum rela nak sesungguhnya. Mudah-mudahan karena engkau telah menciptakan sayangku padamu, telah memutuskan rinduku padamu. Ya, mudah-mudahan engkau mendapat pelajaran yang sepantasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian engkau pun kembali pulang karena kamu tidak taat kepada permintaan ibu. Maka pemuda itu pun terus berjalan dengan gagah. Kemudian karena waktu menjelang malam, dalam perjalanan cukup jauh, dia pun juga masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan. Hari sudah gelap. Sementara itu di tempat lain, tidak jauh dari masjid itu, ternyata ada segerombolan pencuri yang sedang mencuri di tempat orang yang kaya. Pencuri itu ternyata diketahui oleh tuan, maling. Kemudian masyarakat pun segera mengejar pencuri itu dan menangkapnya. Tapi pencuri itu terus melarikan diri. Wah, ternyata dia menuju ke masjid. Kemudian ke masjid, ayo dicari itu, terus dikejar. Nah, Allah menghendaki lain. Ternyata begitu pencuri itu yang dituduh mencuri, yang dituduh mencuri itu masuk masjid, Allah mengangkatnya secara gaib. Syat, pencuri itu pun raib, dipindahkan Allah entah ke alam mana. Sementara yang mengejar pun segera masuk masjid. Itu ada orangnya di masjid itu sedang sholat. Maka orang pun beramai-ramai menangkap pemuda itu. Pemuda itu pun langsung dipukuli. Pemuda yang tadi masuk masjid dipukuli karena dituduh sebagai pencuri. Kemudian dihadapkan pada pemerintah setempat yang waktu itu seorang raja. Kemudian raja mengadili karena ini pencuri dan sudah ada terbukti itu banyak, maka dia pun disiksa, yaitu matanya dicukil, tangannya kemudian dipotong dan kakinya dipotong dengan pertujuan pencuri. Kemudian diarak ke masyarakat dan berkata, pengumuman, inilah hukuman bagi orang yang mencuri. Kemudian si pemuda itu dengan gagah berani dan lantang berkata, aku bukan pencuri, ini bukan hukuman pencuri, tapi ini adalah hukuman bagi seorang anak yang tidak mematuhi perintah ibunya. Maka penganiayaan pun terus berlangsung sampai akhirnya pemuda itu betul-betul tidak berdaya. Kemudian dilepas. Kemudian pemuda itu minta, tolong saya diantar ke rumah saya, alamatnya di sini. Kemudian orang pun beramai-ramai mengantarkan dan ditaruh ke dalam di serambi muka depan pintu gerbang masuk rumah itu. Kemudian dia merintih, menangis sampai malam. Dan ketika malam hari ibunya melaksanakan sholat malam, dia berdoa, ya Allah, anakku sudah mendurhakai
Jika engkau sudah menghukumnya, kembalikan dia kepada. Kemudian mendengar itu, pemuda yang ada di luar karena doanya cukup keras, dia menjawab, wahai ibu, tolonglah aku. Wahai ibu, tolonglah aku, beri aku makanan, aku lapar. Aku tuh perempuan, kan kita bukan muhrim. Jangan khawatir bu, kesini aja kamu. Maaf bu, saya tidak bisa jalan. Ulurkan tanganmu. Saya tidak bisa mengulurkan tangan, saya tidak punya tangan. Aku malu kalau kamu lihat saya tidak bisa melihat. Kemudian ibu itu pun mendekat. Dan ketika mendekat, pemuda berkata, Bu, saya anak ibu, mohon maaf, saya berdosa padamu karena kau anakku. Ya Allah, terima kasih anakku sudah kembali. Maka ya Allah, supaya jangan dilihat malu pada masyarakat. Izinkan ya Allah kami menghadapmu. Maka dalam waktu singkat Allah mengangkat orang tersebut, keduanya bersama-sama. Adik-adik atau jamaah yang berbahagia, al-hikmah, begitulah kedurhakaan seorang anak meskipun dia seorang yang digelar sebagai syekh berilmu tinggi, tapi kalau tidak menurut pada perintah orang tua, itu menjadikan dia nista di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.